Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sesekali muncul dalam berbagai isu, baik politik, ekonomi maupun perbatasan. Dan yang belakangan masih menjadi isu panas adalah penembakan WNI oleh otoritas Malaysia. Presiden Prabowo mengultimatum untuk dilakukannya investigasi dan memerintahkan agar TNI dan Polri untuk senantiasa membela rakyat Indonesia. Saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. Ya, rakyat yang membiayai, kawan. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta. Inilah presiden kita, Presiden Prabowo yang mencintai rakyatnya, teman-teman. TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Saya kira itu. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Namun, bagaimana jika skenario terburuk terjadi dan Malaysia benar-benar mengajak Indonesia berperang? Apakah Malaysia memiliki kapasitas militer yang cukup untuk menandingi Indonesia? Mari kita bahas secara objektif dengan melihat perbandingan kekuatan militer kedua negara. Menurut data Global Firepower atau GFP 2024, Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam hal kekuatan militer, sedangkan Malaysia berada jauh di bawah, yaitu di posisi ke-42. Perbedaan ini cukup mencolok dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam hal jumlah personel, alutsista, dan anggaran pertahanan. Indonesia memiliki total personel militer sekitar 1,8 juta, termasuk cadangan dan paramiliter, dengan anggaran pertahanan sebesar 9,3 miliar dolar. Sementara itu, Malaysia hanya memiliki sekitar 500.000 personel dan anggaran pertahanan sebesar 4,7 miliar dolar. Indonesia memiliki kekuatan udara yang jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. TNI Angkatan Udara diperkuat oleh berbagai pesawat tempur canggih seperti Sukhoi Su-27, Su-30, F-16 Fighting Falcon, dan pesawat tempur ringan T-50 Golden Eagle. Indonesia juga sedang dalam proses pengadaan pesawat tempur Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Sementara itu, kekuatan udara Malaysia sebagian besar bergantung pada pesawat tempur seperti Su-30 MKM, 18 The Hornet, dan Hawk 208. Dengan jumlah yang lebih sedikit dan keterbatasan anggaran, Malaysia tidak memiliki keunggulan udara dibandingkan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekuatan laut yang lebih dominan dibandingkan Malaysia. TNI Angkatan Laut mengoperasikan berbagai kapal perang, termasuk kapal selam kelas Nagapasa, fregat kelas Marta Dinata, dan korvet kelas Diponegoro. Indonesia juga terus memperkuat armada lautnya dengan berbagai kapal perang baru yang lebih modern. Di sisi lain, TLDM atau Tentara Laut Diraja Malaysia memiliki jumlah kapal yang jauh lebih sedikit dan lebih bergantung pada kapal patroli serta korvet ringan. Dengan armada yang lebih kecil, Malaysia akan kesulitan jika harus menghadapi Indonesia dalam konflik maritim.
TNI Angkatan Darat memiliki jumlah personel yang lebih besar dan lebih terlatih dibandingkan dengan tentara darat Malaysia. Indonesia memiliki berbagai unit elit seperti Kopassus, Kostrad, dan Marinir yang memiliki pengalaman tempur tinggi. Peralatan tempur darat Indonesia juga lebih variatif dengan kehadiran kendaraan lapis baja, artileri canggih, dan sistem pertahanan udara. Malaysia memiliki pasukan darat yang lebih kecil dengan unit elit seperti Grup Gerak Khas atau GGK dan Pascal. Namun jumlah dan pengalaman tempur mereka tidak sebanyak unit elit Indonesia. Dalam skenario perang darat, Indonesia diperkirakan akan lebih dominan. Dalam skenario konflik, dukungan dari negara lain juga memainkan peran penting. Indonesia memiliki hubungan dekat dengan negara-negara seperti Rusia dan China yang bisa menjadi pemasok senjata dan teknologi militer. Selain itu, hubungan baik Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan dunia Islam juga bisa menjadi faktor pendukung. Sementara itu, Malaysia masih cenderung mengandalkan hubungan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Namun, dalam konflik regional, kecil kemungkinan negara-negara barat akan terlibat secara langsung, terutama jika konflik ini hanya melibatkan Indonesia dan Malaysia. Dari seluruh aspek yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki keunggulan militer yang sangat signifikan dibandingkan Malaysia. Jika Malaysia benar-benar mengajak Indonesia berperang, mereka akan menghadapi tantangan besar karena keterbatasan personel, anggaran, dan alutsista. Namun, skenario perang antara Indonesia dan Malaysia adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Kedua negara seharusnya tetap menjaga hubungan baik sebagai sesama anggota ASEAN dan fokus pada kerjasama di berbagai bidang, daripada terjebak dalam konflik yang hanya akan merugikan kedua belah pihak. Bagaimanapun, jika skenario terburuk terjadi, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang cukup untuk mempertahankan kedaulatannya dan merespons ancaman dari manapun datangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga terus memperkuat sistem pertahanan berbasis teknologi. Pengembangan drone tempur, sistem radar modern, dan investasi besar-besaran dalam industri pertahanan dalam negeri semakin menambah keunggulan Indonesia dalam bidang militer. Pemerintah Indonesia juga mendorong modernisasi armada tempur dengan menambah alutsista canggih, termasuk pembelian kendaraan tempur terbaru dan peningkatan sistem rudal pertahanan udara. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengalaman tempur, mengingat TNI telah lama terlibat dalam berbagai operasi militer, baik dalam negeri maupun internasional. Operasi di daerah konflik seperti Papua, Aceh, dan berbagai misi perdamaian di bawah bendera PBB telah meningkatkan kemampuan tempur pasukan Indonesia secara signifikan. Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebanding yang dapat menjadi kelemahan besar dalam skenario perang nyata. Peran industri pertahanan Indonesia juga menjadi faktor penting dalam keunggulan militer negara ini. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan kemajuan pesat dalam memproduksi kendaraan lapis baja, kapal perang, dan pesawat militer yang digunakan oleh TNI. Dengan kemampuan produksi alutsista sendiri, Indonesia memiliki keunggulan dalam suplai persenjataan tanpa harus bergantung penuh pada negara lain. Selain aspek militer, faktor geografis juga memainkan peran penting dalam skenario perang antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki keuntungan dalam strategi pertahanan berbasis perairan. Jalur laut yang luas dan sulit dijangkau akan menjadi tantangan besar bagi Malaysia jika ingin menyerang wilayah Indonesia. Sementara itu, Malaysia memiliki wilayah yang lebih kecil dan lebih mudah diakses. Dengan seluruh keunggulan yang dimiliki, Indonesia tidak hanya siap menghadapi ancaman dari Malaysia, tetapi juga mampu menjadi kekuatan militer yang lebih disegani di kawasan Asia Tenggara. Modernisasi berkelanjutan dan peningkatan kerjasama pertahanan dengan negara-negara kuat lainnya semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer yang patut diperhitungkan. Jika melihat lebih dalam, Indonesia juga memiliki kemampuan dalam cyber warfare atau perang siber yang menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Dengan berbagai unit siber di bawah kendali TNI dan Badan Siber dan Sandi Negara atau
BSSN, Indonesia semakin memperkuat pertahanan digitalnya agar mampu menghadapi ancaman teknologi di era digital. Teman-teman, itulah video dari saya. Semoga saja Indonesia dan Malaysia tidak terjadi perang, teman-teman, dan secepatnya berdamai, dan Indonesia, teman-teman, pergol daripada Malaysia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.